Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Singgih Mulyadi dalam pembelajaran IPS kelas 7. Kemarin Bapak sudah menerangkan atau membahas tentang interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu letak dan luas Indonesia. Di dalam letak dan luas Indonesia, kita harus lebih dahulu mengetahui pemahaman mengenai lokasi dan peta. Nah, maka kita bahas dulu yang pertama, yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Nah, tujuan kita atau tujuan Bapak menyampaikan materi tentang pemahaman lokasi melalui peta, yaitu setelah mempelajari subbab tema pemahaman melalui peta, diharapkan siswa dapat: 1. Kalian dapat menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tujuan pembuatan peta. Ketiga, kalian dapat menjelaskan tujuan mempelajari peta. Keempat, kalian dapat menyebutkan apa saja syarat-syarat sebuah peta. Nah, coba lihat. Kita lanjut. Nah, kalian pasti pernah melihat gambar ini. Tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar sebuah peta. Kenapa ini disebut peta? Apa gunanya peta? Siapa yang membuatnya? Kemudian untuk apa peta ini dibuat? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, pengertian peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Jadi gambar muka bumi yang dilukis di atas bidang datar, seperti pada kertas, pada dinding, atau pada lantai, dan diperkecil. Jadi tidak seukuran yang sebenarnya, diperkecil dengan menggunakan skala. Yang kedua, tujuan pembuatan peta. Kenapa peta dibuat? Nah, tentu ada tujuannya. Kenapa Bapak membuat peta? Bapak membuat peta yaitu supaya Bapak mudah menyampaikan kepada orang, nih lokasi rumah Bapak. Nah, kalau misalnya lembaga membuat peta, maka agar mempermudah lembaga itu menyampaikan informasi. Seperti sekarang nih zaman COVID. Nah, lembaga Badan Penanggulangan COVID membuat peta. Nah, dia menunjukkan daerah-daerah mana yang banyak terdapat infeksi COVID-19. Nah, itu peta khusus. Ada lagi, kalau tadi peta Indonesia, itu menunjukkan letak, luas, dan juga batas-batas wilayah Indonesia. Terus yang ketiga, apa tujuan mempelajari peta? Kenapa kita harus mempelajari peta? Kita mempelajari peta sesuai dengan keinginan kita. Apa? Mencari informasi. Tadi misalnya kita zaman COVID ini sekarang, Purwakarta daerahnya berapa orang yang terkena COVID, kemudian termasuk daerah kuning atau daerah hijau atau daerah ungu. Nah, itu adanya di dalam peta, disebut dengan peta persebaran COVID. Nah, jadi kita memperoleh informasi. Yang kedua, tidak hanya memperoleh informasi data, memperoleh informasi mengenai lokasi. Di mana sih Purwakarta itu? Sebelah mana Cikampek? Sebelah mana Subang? Sebelah mana Bandung? Nah, itu mengenai lokasi. Kemudian juga memperoleh informasi kondisi daerah. Berapa ketinggian Purwakarta? Berapa derajat suhu udaranya? Bagaimana curah hujannya? Nah, ini tujuan peta, yaitu dengan mempelajari peta, kita akan mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan, baik itu mengenai lokasi, kondisi daerah atau wilayah, curah hujan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebuah peta, nah ini peta ini disebut peta. Kenapa disebut peta? Tentu ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syarat peta? Nah, di gambar ini ada berbagai macam komponen-komponen peta. Antara lain, yang pertama judul peta. Nah, di dalam peta ini ada judulnya. Apa itu judul peta? Judul peta menunjukkan isi dari peta tersebut. Contoh,
peta Indonesia. Ini peta Indonesia, maka menunjukkan gambaran seluruh wilayah Indonesia. Terus peta pertanian, ini menunjukkan persebaran pertanian di Indonesia. Nah, ini judul ini terletak di atas. Nih, di atas, di bagian atas peta. Nah, itu judul ya. Nah, selanjutnya apalagi selain judul? Di dalam peta juga ada yang disebut skala. Mana sih skala? Nah, kita lihat skala. Nah, ini skala. Ini ada yang baris hitam dan putih, ini skala. Ada juga ini skala 1.2 2.250.000, ini juga skala. Skala adalah perbandingan jarak antara jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Contohnya, bila sebuah peta dituliskan, pada sebuah peta dituliskan 1 berbanding 1 juta, maka artinya setiap 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya, atau 10 km di lapangan. Jadi lamun digambar itu adalah 1 cm, maka jarak yang sesungguhnya adalah 10 km. Nah, itu skala peta. Nah, ada berapa macam sih skala? Skala pada peta ini ada 3 macam bentuk. Yang pertama, skala angka. Yang kedua, skala garis atau skala grafis. Yang ketiga, skala verbal. Apa skala angka? Skala angka adalah skala yang ditunjukkan dengan angka-angka seperti di sini nih di bawah. Ada skala 1 berbanding 400.000. Artinya setiap 1 cm sama dengan 400.000 cm atau 4 km pada jarak sebenarnya. Nah, yang kedua, skala garis atau grafis adalah skala yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Nah, ini di bawah nih. Ini ada skala garis, atau ini menunjukkan atau artinya setiap 1 cm sama dengan 400.000 cm pada jarak sebenarnya atau 4 km. Nah, ini secara garis. Jadi dibuatnya seperti garis, bergaris seperti ini. Nah, ada lagi satu lagi, yaitu skala verbal. Apa itu skala verbal? Skala verbal adalah skala yang menunjukkan perbandingan jarak 1 inci di peta sesuai dengan jarak sejumlah mil di lapangan. Contoh, kalau misalnya 1 inci sama dengan 1 mil, berarti tiap 1 inci itu adalah 1 mil. Artinya, jika jarak pada peta 1 inci, maka jarak di permukaan bumi itu adalah 1 mil. Nah, berapa sih 1 mil teh? 1 mil ini jaraknya adalah 63.360 inci. Nah, setiap 1 inci panjangnya 2,54 cm. Nah, jadi kurang lebih berapa kilometer tuh? Silakan kalian hitung. Kalau 1 mil itu berapa meter? Coba dihitung ya, PR. Nah, itu yang dimaksud dengan skala verbal. Selain skala dan judul, ada lagi di dalam peta, yaitu orientasi utara atau penunjuk arah utara. Nah, ini adalah tanda panah yang menunjukkan arah utara pada peta. Bentuknya seperti ini, ada macam-macam ya, bahkan lebih banyak lagi dari ini. Terus ada simbol peta. Nah, apa itu simbol peta? Adalah tanda-tanda khusus pada peta berdasarkan tanda-tanda khusus. Contoh ini ya. Nah, di sini ada tanda merah, tanda kotak merah, ada tanda garis-garis. Nah, itu namanya simbol khusus pada peta. Nah, simbol itu ada beberapa macam. Ada simbol titik. Nah, ini bentuknya simbol titik. Kemudian simbol garis. Ini simbol garis. Kemudian ada simbol warna. Nah, ini adalah simbol warna. Kemudian simbol area.
Nah, selanjutnya selain simbol juga ada garis koordinat. Apa sih garis koordinat? Garis koordinat itu adalah garis pertemuan antara garis bujur, ini yang membujur, yang menghubungkan antara kutub utara sampai ke kutub selatan, dan garis lintang, yaitu garis yang melintang melingkari permukaan bumi. Ulangi ya, garis bujur adalah garis yang membujur menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis yang melintang melingkari permukaan bumi. Nah, pertemuan antara garis bujur dengan garis lintang ini disebut dengan titik koordinat. Ya. Oke. Paham ya? Jadi ada garis koordinat. Garis koordinat itu adalah garis bujur dan garis lintang. Terus selain garis koordinat ada inset. Apa sih inset? Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta. Contohnya, nah ini gambar kecil ini namanya inset. Ya, inilah inset. Peta kecil di atas peta besar itu namanya inset. Tujuannya untuk apa atau fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memperjelas. Lanjut, yang ketujuh, legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah keterangan yang ada atau yang muncul pada permukaan peta, atau sering juga diartikan kumpulan simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah legenda. Jadi kumpulan simbol-simbol yang ada di peta. Simbol-simbol yang ada di peta ini dikumpulkan di sini dan berikut dengan keterangannya, itu namanya legenda. Lanjut, setelah legenda ada sumber peta. Apa itu sumber peta? Sumber peta adalah sumber pembuatan. Siapa yang membuat? Oleh siapa? Contohnya ini ada BMKG, Stasiun Klimatologi Karangploso Malang. Nah, ini sumbernya. Jadi yang membuat peta ini adalah BMKG. Nah, terus sumber datanya dari mana? Sumber datanya diperoleh dari Staklim Karangploso Malang. Jadi sama, ini BMKG. Jadi sumbernya adalah dari BMKG. Sumber dan datanya didapat dari BMKG. Nah, itu untuk sumber peta. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai letak dan luas Indonesia. Jadi yang pertama judul peta, terus skala peta, terus orientasi utara atau arah utara, kemudian simbol peta, terus garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Nah, itulah pembahasan Bapak pada kali ini. Selanjutnya nanti silahkan kalian mengisi tugas-tugas yang Bapak berikan. Nah, ada sedikit nih. Tugas-tugasnya tolong ditulis dengan ballpoint. Jadi tidak dengan potlot, apalagi potlot 2B. Sudah itu difotonya dengan bleach. Waduh, puyeng Bapak nggak bisa baca. Nah, terus nggak ada namanya lagi. Ini teh karya siapa, tulisan siapa, kelas apa. Ya, jadi lengkapi. Satu ditulis dengan ballpoint, bukan dengan potlot. Kemudian beri nama dan kelas. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.